Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello awesome students. Selamat datang di KBM Matematika Peminatan SMA Budi Utomo. Bersama saya, Ari Prasetyo. Tahun ini akan menjadi tahun yang menakjubkan untuk kita semua. Berikut adalah hal-hal yang akan kita taklukkan bersama di kelas matematika. Di semester 1 ini, kita akan bersama-sama melawan eksponen, meliputi sifat eksponen, operasi eksponen, dan persamaan eksponen. Setelah itu, kita akan mengikuti penilaian tengah semester yang pertama. Selanjutnya, kita akan melawan logaritma, meliputi sifat logaritma, operasi logaritma, dan persamaan logaritma. Mari kita mulai belajar. Eksponen. Kalian tentu pernah mengenal bilangan berpangkat, seperti 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3. Kemudian, 7 di pangkat 5 adalah 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka, jika saya punya A di pangkat M, artinya adalah A dikali A dikali A, dan seterusnya dengan A sebanyak M. Lalu kira-kira apa ya definisi dari eksponen? Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang. Atau, singkatnya, kita bisa mengatakan bahwa eksponen adalah perkalian yang diulang-ulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah, jika saya punya bilangan A di pangkat N dikali dengan A di pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat N ditambah M. Contohnya, kalau saya punya 3 di pangkat 2 dikali 3 di pangkat 7, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. 3 pangkat 2 ditambah 7 yaitu 3 di pangkat 9. Tapi ingat, ini hanya berlaku jika bilangannya sama ya. Selanjutnya sifat yang kedua. Kalau yang pertama tadi dikali, kalau yang kedua ini dibagi. A pangkat N dibagi A di pangkat M. Maka nanti pangkatnya tinggal kita kurangi. Contohnya, jika saya punya 5 di pangkat 12 dibagi dengan 5 di pangkat 9, karena sama-sama bilangannya 5, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Sifat yang ketiga, A pangkat N dipangkatkan M. Maka, pangkat itu tinggal kita kalikan jadi A pangkat N dikali M. Contohnya, ada 7 pangkat 3 dipangkatkan 5. 3 dan 5-nya tinggal kita kali saja, jadi 7 pangkat 15. Sifat selanjutnya, kalau saya punya A dikali B, kemudian dipangkatkan N, maka masing-masing A dan B mempunyai pangkat N. Contohnya, saya punya A dikali B kuadrat, dikali C pangkat negatif 1, semuanya dipangkatkan 5. A itu karena tidak ada pangkatnya, maka aslinya dia pangkat 1. Kita kali 5, maka jadi A pangkat 5. Lalu, B pangkat 2, 2-nya kita kali 5 menjadi B pangkat 10. Begitu juga dengan C pangkat min 1, dikali 5 jadi C pangkat min 5. Sifat yang selanjutnya adalah jika saya punya A per B dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat N per B dipangkat N. Contohnya, saya punya 2 per 3 dipangkatkan 3. Berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 per 3 pangkat 3 adalah 27. Selanjutnya, saya punya 3 pangkat 2 per 2 di pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka semua pangkatnya dikali 2, jadi 3 pangkat 4 per 2 pangkat 6 atau 81 per 64. Selanjutnya adalah sifat perpangkatan dengan bilangan negatif. Jika saya punya A dipangkatkan negatif N, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Contohnya, saya punya 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Negatifnya hilang, ya, sama dengan 1 per 9. Selanjutnya adalah, jika saya mempunyai
A dipangkat 0, hasilnya adalah 1. Artinya, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Mari kita simak contoh berikut. Sederhanakanlah bentuk dari 6A pangkat 3 dikali B pangkat min 2 per 2A pangkat min 3 dikali B, semuanya dipangkatkan 2. Selesaiannya sebagai berikut. Semua yang ada di dalam kurung, pangkatnya kita kali 2. 6 pangkatnya 1, kita kali 2 jadi 6 pangkat 2. A pangkatnya 3, kita kali 2 jadi A pangkat 6. B pangkat min 2, kita kali 2 jadi B pangkat min 4. Begitupun penyebutnya. Kemudian kita hitung 6 kuadrat 36, A pangkat 6 B min 4, 2 kuadrat adalah 4, A pangkat min 6, B pangkat 2. Di sini ada 36 dibagi 4 jadinya 9. Kemudian ingat sifat kedua, bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N, pangkatnya tinggal kita kurangi. Di situ A pangkat 6 dikurangi negatif 6. Berarti min ketemu min hati-hati menjadi plus, sehingga jadi A pangkat 12. Kemudian ada B pangkat min 4 dikurangi 2. Saya punya hutang 4, hutang lagi 2, menjadi B pangkat min 6. Atau biar positif, B-nya kita taruh bawah, menjadi B pangkat 6. Jadi, kesimpulan KBM kita hari ini, kita sudah belajar tentang 8 sifat dari eksponen. Berikut adalah rangkumannya. Maka, tugas kalian hari ini adalah yang pertama, salinlah materi yang ada di video ini di buku tulis. Kemudian yang kedua, saya kasih satu soal, sederhanakan bentuk berikut. Kemudian yang ketiga, dari tugas 1 dan tugas 2 yang sudah kalian selesaikan, silahkan difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai jumpa di KBM selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.